Seorang tokoh yang pernah memimpin Indonesia selama 32 tahun, seorang jenderal, seorang yang pernah dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Pemerintahan yang berlangsung dikenal sebagai pemerintahan Orde Baru, sedikit banyaknya telah mempengaruhi sektor-sektor pemerintahan Indonesia, terutama dalam aspek politik, ekonomi, ketatanegaraan, dan agama. Masa Orde Baru itu ialah masa pemerintahan Presiden Soeharto yang berlangsung 32 tahun dari 1966 sampai 1998 dengan segudang polemik ekonomi, politik maupun sosialnya yang secara luas dikenal sebagai kekuasaan semu Presiden Soeharto itu. Mengenai konsep dari pemikiran atau konsep dari Presiden Soeharto itu, masyarakat itu menuntut bahwa Presiden Soeharto itu kembali menekankan pada nilai-nilai Pancasila. Walaupun seiring berjalannya waktu, seiring bergantian atau pergantian repelita yang dicanangkan atau dikedepankan oleh Presiden Soeharto itu merubah dari yang sebelumnya menekankan dari nilai Pancasila, sedikit bisa dikatakan sedikit melenceng, secara harfiah dikatakan seperti itu. Kepemimpinan beliau yang menggebrak tatanan-tatanan politik yang ada menyebabkan kepemerintahan masa Orde Baru ini terlihat bertolak belakang dengan kepemimpinan Presiden pertama Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada sektor-sektor pemerintahan. Kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa Orde Baru ini yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden Soeharto, Presiden kedua Indonesia ini, berkaitan dalam beberapa bidang, yaitu bidang politik. Di bidang politik sendiri ini Bapak Soeharto ini mengeluarkan dua fungsi ABRI, di mana Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI ini dapat menjadi pegawai militer sekaligus menjadi atau terjun ke dunia politik yang ikut ambil bagian dalam politik Indonesia, dalam ketatanegaraan Indonesia, atau bisa terjun langsung termasuk dalam kabinet kerja dari Bapak Soeharto itu sendiri. Dalam partai politik, Bapak Soeharto ini juga memberikan kebijakan-kebijakan yang baru, yaitu mengeluarkan sebuah kebijakan untuk penyederhanaan partai-partai politik yang sebelumnya pada masa Orde Lama ini bisa dikatakan cukup banyak, yaitu partai-partai politik ini disederhanakan, yang jumlahnya cukup banyak pada masa Orde Lama ini disederhanakan kembali menjadi hanya 3 partai. Nah, 3 partai ini merupakan gabungan-gabungan dari partai-partai kecil, yang partai-partai yang tersebar yang telah terbentuk pada masa Orde Lama. 3 partai ini yaitu Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan, selain itu Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan juga Partai Golongan Karya atau Golkar. Nah, selain dari kebijakan politik, Bapak Harto ini memberikan gebrakan dalam kebijakan ekonomi yang sebelumnya Bapak Soekarno ini mendukung kembali ke sektor kembali ke sektor maritim, mendukung sektor maritim dalam satu pidatonya yang mengatakan bahwa Indonesia ini harus kembali sebagai bangsa pelaut yang sesungguhnya, yang menguasai lautan Indonesia. Sedangkan pada pemerintahan Bapak Soeharto ini malah menunjang di sektor agraris. Sektor agraris ini dikembangkan melalui beberapa macam kebijakan-kebijakan yang keluarnya, seperti Repelita yang setiap 5 tahun itu mendukung pembangunan Indonesia, pemerataan pembangunan. Kemudian adanya revolusi hijau. Revolusi hijau ini mendukung bagaimana
sektor pertanian atau agraris ini didukung dengan mengambil atau menyuntikkan investor-investor di dalam bidang agraris ini, menjadikan Indonesia ini sempat dikenal sebagai macan Asia. Dan Indonesia ini sebagai sumber daya beras, sekaligus dikenal sebagai lumbung padi, dan bahkan sampai mengekspor beras. Lain itu ada juga kebijakan yang diambil dalam ketatanegaraan. Ketatanegaraan ini sendiri diubah Pak Presiden Soeharto itu menjadi kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh MPR, yang seharusnya itu kan rakyat yang memimpin kekuasaan tertinggi. Selain itu presiden ini tidak bertanggung jawab kepada DPR. Selain itu kekuasaan presiden ini tidak terbatas. Begitu kan sudah menyeleweng dari tatanan yang harusnya kembali ke dalam demokrasi Pancasila. Kemudian dalam bidang agama, bagaimana Bapak Soeharto ini menjadikan agama ini tetap dalam koridor yang diinginkan beliau ini, harus berkaitan dengan Pancasila, harus tetap mengutamakan kepancasilaan. Selain merubah beberapa sektor dalam kepemerintahan dan mendukung serta mensponsori ormas-ormas keagamaan, keadaan pada masa Orde Baru juga memiliki segudang polemik berupa isu-isu pelanggaran HAM yang terjadi di kalangan masyarakat yang menentang kepemerintahan Soeharto, yang terkenal seperti kasus Marsina dan kasus aktivis HAM Munir. Berbicara mengenai kasus pelanggaran HAM dan kebebasan berpendapat pada masa pemerintahan Bapak Presiden Soeharto atau pemerintahan Orde Baru ini, sebenarnya jika dibandingkan dengan sekarang itu lucu. Bagaimana sistem-sistem yang ada itu dapat mengekang kuat dari masyarakat sendiri menjadi tidak dapat mengutarakan isi hati yang sesungguhnya, atau unek-unek yang ada dalam diri mereka itu tidak dapat tersampaikan secara langsung. Sedangkan di masa sekarang ini sampai presiden-presiden itu sempat disamakan dengan yang tidak baik begitu. Kemudian korban-korban pelanggaran HAM yang terjadi di pemerintahan Bapak Soeharto ini atau pemerintahan Orde Baru ini sedih. Satu kata yang untuk menggambarkan itu sedih, jika boleh dua kata itu kecewa. Sedih dan kecewa itu sangat melekat pada korban-korban itu. Bagaimana mereka itu mendukung, atau sebenarnya mereka itu mementingkan kepentingan bersama, mementingkan kepentingan golongannya, seperti kasus Marsina itu yang mendukung hak-hak para buruh itu sampai diculik dan ditemukan dengan keadaan yang mengenaskan. Selain itu Wiji Tukul, para penggiat seni, mereka itu sebenarnya suara-suara yang harus didukung dan yang harus dilindungi untuk mendukung kesetaraan serta kepercayaan masyarakat tadi, sehingga tidak terjadinya puncak dari kekacauan yang terjadi pada 1998. Selain itu ada juga kasus yang cukup terkenal yang mungkin para penonton bisa mengetahui, itu kasus aktivis HAM Munir. Bagaimana beliau itu diracuni itu di dalam pesawat Garuda. Sangat tidak manusiawi lah pada masa itu. Kemudian lahirlah istilah-istilah Petrus, penembak misterius yang tidak tahu salah atau benar. Lengsernya Presiden Soeharto tidak terlepas dari beberapa peristiwa
serta dukungan massa yang menginginkan Presiden Soeharto ini mundur dari jabatannya. Terjadi pada 1 Mei 1998 sampai 21 Mei 1998. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Mei 1998 menyampaikan bahwa Presiden Soeharto memprediksikan reformasi akan terjadi pada tahun 2003. 3 Mei 1998, Presiden memanggil anggota DPR guna meralat kembali peraturan-peraturan yang ada dan diharapkan dapat menenangkan masyarakat. Tanggal 4 dan 5 Mei diisi oleh demonstrasi massa yang terjadi di Medan, Yogyakarta, dan Bandung. Tanggal 9 Mei 1998, Presiden Soeharto berangkat ke Mesir untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi G15. Pada tanggal 12 Mei 1998, mahasiswa Trisakti diserang oleh angkatan bersenjata saat ingin melakukan aksi damai ke kantor MPR DPR. Mei 1998, pada tanggal 13-nya, mahasiswa di Jakarta datang ke Universitas Trisakti untuk menyampaikan bela sungkawa kepada korban penyerangan yang terjadi pada tanggal 12 Mei, namun berujung bentrok antara aparat dengan masyarakat atau massa. 14 Mei 1998, Pak Harto melalui orang kepercayaannya berpidato bahwa beliau bersedia mundur dari jabatannya. 15 Mei 1998, Pak Harto kembali ke Indonesia dan mendapat laporan bahwa terjadi kerusuhan. Pada tanggal 16 Mei-nya, keadaan semakin mencekam, membuat warga-warga asing yang bertempat tinggal di Indonesia banyak memilih meninggalkan Indonesia karena dianggap Indonesia sudah tidak aman lagi. Di 18 Mei 1998, masyarakat Indonesia berbondong-bondong mendatangi gedung MPR DPR dan mendesak MPR DPR melakukan sidang istimewa menyuruh Soeharto turun dari jabatannya. 1998 Mei, pada tanggal 19, Soeharto memanggil tokoh-tokoh penting di Indonesia dan dia juga menolak mundur dari jabatannya, akan tetapi bersedia tidak terpilih kembali sebagai presiden di pemilihan berikutnya. Pada tanggal 20 Mei 1998, kantor MPR DPR ramai didatangi oleh masyarakat dan mahasiswa. Melihat situasi ini, 14 menteri anggota kabinet menulis surat untuk tidak ikut dalam kabinet reformasi yang dirancang oleh Soeharto. Tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan mundur dari kursi presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi Presiden RI yang ketiga. Jika membahas latar belakang terjadinya reformasi ini, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi dari peristiwa reformasi ini, secara langsung maupun tidak langsung. Dari sistem ekonomi sendiri atau dari keadaan ekonomi sendiri, pada saat di pemerintahan Bapak Soeharto di tahun 1998, di puncak terjadinya kekacauan ini, terjadi krisis moneter secara menyeluruh di kawasan Asia Tenggara, sehingga menyebabkan inflasi, kenaikan harga, membuat masyarakat ini menuntut pemerintah ini menyetabilkan kembali harga-harga yang ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat itu sendiri. Nah, selain itu, kekacauan terjadi juga akibat demonstrasi mahasiswa yang menuntut turunnya Bapak Presiden Soeharto ini. Karena di situ terdapat isu-isu politik seperti korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh keluarga Cendana dan keterlibatan Partai Golkar yang memonopoli sistem politik yang ada di Indonesia, memaksa selain dari golongan Golkar tersingkir dan secara harfiah itu ditepikan atau dia dinomor duakan dalam keterlibatan kabinet. Nah, tuntutan masyarakat ini menyebabkan
elit-elit politik yang sebelumnya mendukung Soeharto berbalik menyerang beliau. Nah, menyebabkan serangan dari luar pemerintahan dan juga serangan dari dalam pemerintahan. Demo besar-besaran ini lah yang sebenarnya menjadi tombak, menjadi gebrakan besar yang mengakibatkan Bapak Presiden Soeharto itu lengser dari kekuasaan yang telah dibangunnya selama 32 tahun, dari 1966 sampai 1998. Keberhasilan reformasi tahun 1998 menjadi sebuah peristiwa yang dapat menunjukkan bahwa kekuatan rakyat adalah kekuatan tertinggi dalam konsep bernegara, terutama negara demokrasi, yang menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya.